Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video pembelajaran 3 Di materi. sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Indonesia itu tumbuh dengan dua bahasa. Bahasa yang pertama adalah bahasa ibu. Bahasa ibu ini namanya bahasa daerah. Nah, lalu bahasa kedua itu baru bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini kita kenal ketika kita masuk dalam bangku sekolah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ini dibedakan menjadi dua. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa nasional itu digunakan biasanya untuk kepentingan nasional atau interaksi kepada internasional. Nah, lalu kalau bahasa negara, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan bahasa yang digunakan dalam suatu negara tersebut. Nah, di sini ada fungsi bahasa nasional. Jadi, bahasa nasional sebagai kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai kebanggaan dalam kebangsaan. Nah, kebanggaan dalam kebangsaan ini di mana kita merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam suatu bangsa negara. Lalu yang kedua ada identitas nasional. Ini menjadikan suatu identitas bagi negara kita, bangsa kita terhadap negara internasional, negara lain. Yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya. Nah, seperti kita tahu, bahasa Indonesia itu bahasa yang menjadi bahasa persatuan ya. Jadi dia itu menghubungkan daerah, warga, dan budaya-budayanya. Yang keempat itu ada sebagai alat penyatuan berbagai suku dan latar belakang sosial. Nah, bahasa Indonesia ini tidak membedakan antara latar belakang dan budaya setiap orang yang ada di daerah manapun itu, terutama di Indonesia ini memiliki baik daerah itu dia tidak mengkhususkan gitu. Orang yang berbahasa Indonesia itu tidak mengkhususkan hanya sebagai mungkin orang yang ada di daerah Jawa aja, yang hanya di daerah Lampung saja gitu, enggak. Tapi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan suku, budaya, dan daerah. Lalu yang kedua ini ada fungsi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara. Nah, bahasa negara ini berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, ini digunakan dalam kegiatan kenegaraan. Nah, seperti upacara atau kegiatan negara, kegiatan bernegara lainnya. Nah, yang kedua, bahasa sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, kita tahu bahwa daerah di Indonesia ini cukup banyak dan pastinya orang itu butuh berpendidikan. Nah, dalam sebuah universitas misalnya perguruan tinggi itu menggunakan bahasa daerah bakal berkemungkinan orang-orang di perguruan tinggi tersebut akan merasa kesulitan karena adanya banyak perbedaan bahasa, terutama bahasa Indonesia ini ya. Maksudnya di Indonesia ini karena memiliki keberagaman bahasanya. Nah, maka dari itu ada bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai pengantar dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu untuk mempermudah para pendidik dan para penuntut ilmu untuk mencari sebuah pendidikan itu menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga sebagai alat penghubungan antara tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, ini bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai kegiatan pemerintahan. Nah, jadi setiap daerah tentu punya pemerintahan. Nah, kegiatan tersebut pun menjadikan bahasa Indonesia yang digunakan gitu. Nah, yang keempat ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, teknologi tentu bakal digunakan secara umum juga, maka dipersatukan dan diberi kemudahan kepada orang-orang itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, maka itu di bangku sekolah lah kita diajarkan bahasa Indonesia untuk bisa mengetahui segala aspek-aspek yang ada di Indonesia ini. Nah, lalu di sini ada bahasa Indonesia dengan fungsi bahasa yang dimiliki sifat bahasa baku. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki sifat yang sama dengan bahasa baku. Nah, yang pertama yaitu adalah fungsi pemersatu. Sudah dijelaskan yang sebelumnya, bahasa Indonesia itu sebagai mempersatukan segala perbedaan untuk mempermudah dalam berkomunikasi. Nah, habis itu yang kedua ada fungsi pemberi kekhasan.
Yang ketiga, fungsi penambahan kewibawaan. Dan keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Nah, di sini bahasa Indonesia sebagai acuannya. Nah, dari berbagai daerah, bahasa Indonesia menjadikan sebuah acuan. Nah, yang terakhir, fungsi khusus bahasa Indonesia. Nah, seperti kita tahu biasanya, ini bisa kita lihat, itu bahasa Indonesia digunakan untuk menghubungkan pergaulan sehari-hari. Nah, kita bakal menggunakan bahasa Indonesia itu dalam kegiatan sehari-hari kita. Lalu yang kedua, sebagai mewujudkan seni sastra seperti dalam bentuk puisi, pantun, cerita, dan lain-lain ya. Yang ketiga ada mempelajari bahasa kuno. Nah, dalam bahasa kuno itu kan menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, namun diterjemahkan lagi dengan bahasa Indonesia agar semua khalayak umum bisa memahami bahasa kuno tersebut. Yang terakhir yaitu 4, mengeksploitasi iptek. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan variasi bahasa. Variasi bahasa itu dapat terjadi atau ragam-ragam bahasa itu terjadi itu karena ada variasi bahasa dalam karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa dalam berdasarkan waktunya dibedakan menjadi 3, yaitu ragam bahasa lama atau kuno, ragam bahasa baru atau modern, dan ragam bahasa kontemporer. Ragam bahasa lama atau kuno itu ragam bahasa yang belum ada perubahan sebelumnya. Nah, kalau ragam bahasa baru atau modern itu ada perubahan dan inovasi dari ragam bahasa lama. Sedangkan ragam bahasa kontemporer itu adalah ragam bahasa yang baru-baru ini muncul. Dia beda dari bahasa modern atau bahasa baru karena bahasa kontemporer ini dia tidak sesuai dengan kaidah. Lalu ada ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Dia dibedakan menjadi 3 juga. Ada berdasarkan pokok persoalan, media, hubungan antar penutur. Nah, secara dalam berdasarkan pokok persoalan atau pesan komunikasi, dia dibedakan menjadi 4. Ada ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa pidato, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa berita. Nah, ragam bahasa ilmiah ini dia sarananya verbal yang efektif, efisien, baik, dan benar. Biasanya digunakan dalam bentuk proposal kegiatan ilmiah, laporan ilmiah, surat menyurat, dan karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Lalu ada ragam bahasa pidato, ini dipengaruhi dengan pendekatan dan tujuannya. Dia sebagai bentuk pemberitahuan atau sebagai hiburan. Nah, ragam pidato ini dapat kita temukan dalam ragam pidato ilmiah dan ragam pidato resmi, seperti ragam pidato seorang presiden. Nah, yang ketiga ada ragam bahasa sastra. Bahasa sastra ini dia mengutamakan unsur-unsur keindahan. Kita dapat menemukannya ragam bahasa ini dalam bentuk puisi, novel, cerita, pantun, dan lain-lain. Nah, ragam bahasa berita. Ragam bahasa berita ini menggunakan ragam bahasa jurnalistik. Nah, berita ini juga bisa kita temukan dalam media-media tertentu elektronik lainnya seperti televisi, radio, atau koran. Nah, kita di situ dapat menemukan jenis dan bentuk ragam-ragam bahasanya. Selanjutnya, ragam bahasa itu dibedakan juga berdasarkan medianya, yaitu ada media lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan itu adalah ragam bahasa yang dituturkan secara langsung oleh penutur kepada lawan bicara atau pendengarnya. Yang kedua ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis itu ragam bahasa yang dituliskan di media tertentu yang butuh memperhatikan bentuk ejaan dan susunan katanya. Lalu ragam bahasa lisan dan tulis ini dapat juga dibedakan menjadi sifatnya secara formal, non-formal, dan semi-formal. Secara formal itu dapat ditemukan pada bentuk resmi, yaitu mungkin berpidato presiden atau surat menyurat resmi. Lalu yang semi formal itu dapat ditemukan pada kegiatan perkuliahan dan non formal dapat kita temukan dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Lalu mari kita lihat di sebelah sini ada perbedaan ragam bahasa lisan dan tulis. Nah, ragam lisan dia itu menghendaki adanya orang kedua, sedangkan bahasa tulis itu tidak mengharuskan ada orang kedua di
hadapannya secara langsung. Yang kedua, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek itu tidak selalu dinyatakan. Dia dapat bisa ditunjuk dengan anggota tubuh. Sedangkan bentuk ragam tulis dan diperhatikan gramatikalnya. Perbedaan selanjutnya yaitu ragam lisan sangat terkait dengan kondisi ruang dan waktu. Yang keempat, yang terakhir, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara atau intonasi. Sedang kalau tulisan menggunakan tanda baca. Berikutnya ada perbedaan atau perbandingan wujud bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis berdasarkan penggunaan kata, kosakatanya, dan struktur kalimatnya. Bisa dilihat di sini ada penggunaan bentuk katanya itu di ragam lisan, paman saya habis jual ternak di kampung. Ragam tulisnya, paman saya sudah menjual ternak di kampung. Nah, di sini ada bentuk kata yang berbeda. Yang di lisan itu ada habis jual dan ragam tulisnya sudah menjual. Selanjutnya, perbandingan wujud yang kedua itu ada dari kosakatanya. Kita bisa lihat contoh di sini. Salah satunya yaitu mereka lagi bikin denah buat pameran entar. Nah, yang kedua di ragam tulisnya, mereka sedang membuat denah untuk pameran nanti. Nah, dari kosakatanya itu yang di lisan itu menggunakan bikin dan entar itu pakai yang kurang baku ya. Nah, lalu ditulis ini sedang membuat dan pameran nanti. Nah, dia menggunakan kata nanti dalam kosakatanya. Selanjutnya, perbandingan wujud bahasa yang ketiga yaitu penggunaan struktur kalimatnya. Nah, dari ragam lisan ini kita lihat ada contoh, rencana ini saya sudah sampaikan kepada atasan. Nah, ragam tulisnya, rencana ini sudah saya sampaikan kepada atasan. Nah, yang di ragam lisan ini menggunakan saya sudah. Kalau ragam tulis, sudah saya. Gitu, jadi struktur kalimatnya. Selanjutnya, ragam berdasarkan situasi pemakainya. Nah, ada formal, semi-formal, dan non-formal. Ini sudah disinggung ya tadi sebelumnya. Nah, kalau formal itu adalah bahasa yang resmi, dan semi-formal itu bisa menggunakan resmi dan tidak resmi, dan non-formal itu adalah tidak resminya. Lalu, kita bisa lihat ada pembedaan antara ragam formal, ragam semi-formal dan ragam non-formal diambil dari hal berikut. Pokok masalah yang sedang dibahas, lalu ada hubungan antara pembicara dan pendengar, lalu ada medium atau media bahasa, digunakan lisan maupun tulis, area atau di lingkungan pembicaraan terjadi, dan yang terakhir situasi ketika pembicaraan. Nah, ragam baku adalah ragam resmi yang digunakan dalam pemasyarakat itu sebagai pedomannya, dan sedangkan ragam yang tidak baku itu adalah ragam yang digunakan keseharian namun tidak menjadikan itu sebagai pemicunya. Nah, dia beda dari ragam baku. Nah, sifat-sifat ragam baku itu mantap, dinamis, cendekia, dan seragam. Maksudnya mantap itu adalah sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, kalau dinamis itu dia tidak statis atau tidak kaku. Nah, kalau cendekia, ragam baku yang dipakai di tempat resmi. Kalau seragam itu ragam baku itu sebagai bentuk penyeragaman semua bahasa. Maksudnya penyeragaman bentuk bahasanya sebagai tolak ukurnya. Dalam ragam-ragam bahasa juga kita perlu memperhatikan bahasa itu baik dan benar. Nah, bahasa baik itu merupakan bahasa yang sesuai dan tepat pada pemakaiannya. Nah, sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang konsisten dengan sesuai ketentuan dan kaidahnya. Maka bahasa baik dan benar merupakan bahasa yang benar dan sesuai dengan kekonsistenannya itu dianggap benar sesuai dengan penempatannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Nah, paragraf itu memiliki definisi yaitu merupakan sekumpulan kalimat-kalimat yang sudah tersusun padu dan di dalamnya sudah terdapat ide atau gagasan pokok. Nah, dalam sebuah paragraf itu memiliki pembagian menurut jenisnya. Nah, yaitu ada paragraf pembukaan, paragraf pengembangan atau penghubung, lalu yang ketiga itu ada paragraf penutup. Nah, yang pertama itu ada paragraf pembukaan. Paragraf pembukaan merupakan kalimat pembukaan atau sebuah
penghantar kepada para pembaca untuk menjelaskan apa yang akan dihadirkan di paragraf selanjutnya. Lalu ada paragraf penghubung atau pengembang, merupakan kumpulan kalimat yang menjelaskan di dalamnya pengembangan atau pemaparan pokok pikiran, ide dan inti pembahasan dari satu jenis karangan. Nah, ini bisa dijelaskan dengan bentuk ekspositoris, naratif, deskriptif, dan argumentatif. Selanjutnya, itu ada paragraf penutup, merupakan kalimat penutup atau mengakhiri sebuah paragraf tersebut. Biasanya dia berisikan dengan sebuah kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pembagian paragraf menurut teknik pemaparannya. Nah, itu ada deskriptif, ekspositoris, argumentatif, narasi, dan persuasi. Nah, yang pertama itu ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif disebut juga paragraf sebagai pelukisan, penggambaran, atau penjelasan secara bentuk apa yang dilihat oleh panca indera. Selanjutnya, itu ada paragraf ekspositoris, disebut juga paragraf paparan, yaitu mengekspos suatu cerita atau memiliki fokus satu unsur saja. Dia mengekspos. Selanjutnya di sini ada paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang berisi pendapat disertai dengan data dan fakta untuk sebagai alasan yang nyata gitu. Jadi adanya argumentatif itu memiliki sebuah pendapat tapi dengan alasan yang nyata juga gitu. Selanjutnya itu ada paragraf narasi. Paragraf narasi itu bentuk paragraf yang berisikan sebuah cerita, pemaparan cerita, atau sebuah peristiwa. Selanjutnya itu paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini dia memiliki bentuk seperti mengajak atau membuat pembaca itu agar tertarik, karena di sini itu adalah paragraf yang berisikan tentang sebuah promosi atau ajakan. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengembangan paragraf. Nah, teknik pengembangan paragraf ini itu ada 7. Yang pertama itu alamiah, yang kedua analogi, yang kedua klasifikasi, yang keempat itu sebab akibat, yang kelima deduksi induksi, lalu yang keenam ada komparatif dan kontrastif, yang ketujuh itu ada klimaks antiklimaks. Nah, kita masuk yang pertama, itu ada paragraf alamiah. Nah, alamiah, pengembangan alamiah. Nah, secara pengembangan alamiah ini merupakan penjelasan paragraf itu berdasarkan dengan proses atau sebuah tahapan ruang dan waktu. Gitu. Dia memiliki tahapan-tahapannya. Selanjutnya, yang kedua itu analogi. Analogi itu seperti mengistilahkan atau menyamakan sebuah sesuatu hal dengan hal yang berbeda. Nah, jadi paragraf tersebut itu berisikan sebuah analogi atau menjelaskan sesuatu dengan mengistilahkan atau menyamakan sesuatu dengan hal yang berbeda itu. Yang ketiga itu ada klasifikasi. Klasifikasi itu seperti pengelompokannya. Jadi pengembangan dalam paragraf ini mengembangkan suatu penjelasan dengan bentuk pengelompokan. Selanjutnya itu ada sebab akibat. Nah, pengembangan paragraf ini mengembangkan atau menerangkan suatu ide atau gagasan pokok utama suatu kajian itu suatu kejadian dengan bentuk sebab akibat atau secara sebaliknya atau bentuk akibat dan selanjutnya sebab. Nah, selanjutnya ada deduksi dan induksi. Nah, pengembangan ini menjelaskan atau memaparkan secara bentuk deduksi atau deduksi Nah, deduksi itu adalah pengembangan atau penjelasan pemaparan sebuah ide pokok yang ada di sebuah paragraf itu bentuknya adalah deduksi.
menuju terkhusus. Nah, jadi dari umum ke khusus secara bertahap. Selanjutnya ada komparatif dan kontrastif. Nah, komparatif membandingkan. Nah, komparatif dan kontrastif ini membandingkan suatu bahasan dengan mencari perbedaan dan persamaannya. Nah, lalu yang ketujuh ini ada klimaks dan antiklimaks. Nah, perkembangan klimaks antiklimaks ini itu paragraf yang pengembangannya itu dari yang dasar-dasar sampai puncak yang tertinggi. Nah, itu yang klimaksnya, yang antiklimaks itu sampai ada bentuk penjelasan masalah dari sebuah pembahasan tersebut. Nah, oke. Yang selanjutnya itu ada syarat paragraf. Dan syarat paragraf itu ada dua. Dia itu harus kohesif dan koherensif. Nah, kohesif itu maksudnya kesatuan paragraf dan koherensif itu adalah kepaduan paragraf. Nah, jadi sebuah paragraf itu harus memiliki kesatuan dan kepaduan. Nah, paragraf itu memiliki satu pokok pikiran. Nah, paragraf itu juga memiliki kalimat-kalimat, kumpulan kalimat ya. Nah, jadi setiap sambung kalimat-kalimat tersebut itu membahas satu pokok pikiran itu. Jadi jika ada kalimat yang tidak sesuai dengan pokok pikiran atau gagasan pokoknya di situ, itu disebut dengan kalimat yang sumbang. Nah, lalu paragraf koherensif. Paragraf koherensif ini memiliki paragraf yang harus berpadu, memiliki kepaduan. Nah, di sini harus bentuk paragraf dan kalimatnya itu harus sistematis gitu. Jadi paragraf itu memiliki sifat kohesif dan koherensif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang paragraf. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran dengan 3 materi. Namun dalam pengerjaan maksimal, saya menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga ini menjadikan bahan evaluasi saya untuk kedepannya. Alhamdulillah, jazakillahu khairan katsiran kepada Miss Era MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.